Perkenalkan, nama saya Sabian Sidki Raditya. Saya akan menjelaskan materi pengertian unsur-unsur golongan transisi. Unsur-unsur golongan transisi adalah unsur-unsur yang terletak di antara golongan 2A dan 3A dalam tabel periodik. Dengan konfigurasi elektron yang elektron valensinya berakhir pada subkulit D yang tidak terisi penuh. Beberapa contoh unsur-unsur transisi meliputi besi atau Fe, tembaga atau Cu, kromium atau Cr, dan titanium atau Ti. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Graciela Ananta Sirait. Perkenalkan, nama saya Graciela Ananta Sirait. Saya dari absen 11. Saya ingin menjelaskan materi tentang sifat-sifat unsur golongan transisi. Oke, sifat-sifat unsur transisi itu yang pertama ada sifat logam. Semua unsur transisi tergolong logam dan memiliki titik didih serta titik leleh yang relatif tinggi. Yang kedua, senyawa berwarna. Umumnya senyawa unsur transisi berwarna kecuali Zn karena adanya elektron tidak berpasangan pada orbital D yang menyebabkan terjadinya perpindahan elektron saat cahaya diserap. Yang ketiga, bilangan oksidasi memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi karena adanya elektron yang dapat dilepas dari orbital D. Kemudian yang keempat ada ion kompleks, mampu membentuk ion kompleks di mana atom pusat logam transisi menyediakan orbital kosong untuk berikatan dengan logam. Yang kelima ada sifat katalitik, banyak unsur transisi atau senyawa yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia. Kemudian ada sifat magnetik, sebagian besar bersifat paramagnetik karena memiliki elektron tidak berpasangan. Baik, submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Juvita Gita. Perkenalkan, nama saya Juvita Gita Listarina, nomor absen 17. Apa saja kegunaan utama unsur transisi? Yang pertama ada besi atau Fe, digunakan untuk konstruksi bangunan, jembatan, dan kendaraan. Yang kedua ada titanium atau Ti, digunakan dalam industri pesawat terbang dan pembuatan peralatan olahraga. Yang ketiga ada kromium atau Cr, digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan karat dan digunakan sebagai pigmen. Yang keempat ada mangan atau Mn, digunakan dalam industri baja dan digunakan pada baterai kering. Yang kelima ada kobalt atau Co, digunakan dalam panduan logam dan isotop radioaktifnya dipakai dalam terapi radiasi kanker. Yang keenam ada nikel atau Ni, digunakan dalam panduan logam dan digunakan dalam baterai isi ulang. Yang ketujuh ada tembaga atau Cu, digunakan dalam pembuatan panduan seperti kuningan dan perunggu. Yang kedelapan ada seng atau Zn, digunakan sebagai pelapis anti karat untuk besi dan juga bahan dalam cat putih. Yang kesembilan ada vanadium atau V, digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat dan membuat peralatan yang kuat serta lentur seperti pegas mobil. Yang kesepuluh ada platina atau Pt, digunakan dalam katalis katalik konverter untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan serta dalam obat kemoterapi. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh Syakila Nafa Agustin. Kelimpahan unsur transisi periode keempat. Kelimpahan unsur transisi periode keempat terbilang cukup banyak di bumi. Hanya saja tingkat kelimpahan masing-masing jenis unsur tadi berlainan. Ada sebagian jenis unsur transisi periode keempat lebih sulit ditemukan daripada yang lain. Unsur-unsur transisi periode keempat biasanya ditemukan dalam mineral. Lebih jelasnya, simak penjelasan tentang kelimpahan unsur transisi periode keempat berikut. Yang pertama ada skadium atau Sc, jarang ditemukan. Ditemukan biasanya di mineral seperti torfetit, euksenit, dan galoninit. Yang kedua ada titanium atau Ti, melimpah. Ditemukan di mineral seperti ilmenit, rutile, dan ferrotinate. Ada juga di karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Yang ketiga ada vanadium atau V, terdapat di mineral seperti vanadinit dan karnotit. Yang keempat ada kromium atau Cr, melimpah. Ditemukan di mineral seperti kromit dan kromoker. 5. Ada mangan atau Mn, ditemukan di mineral seperti pirolusit, manganit, hausmanit, spat mangan, dan rhodochrosite. Yang keenam ada besi atau Fe,
melimpah di kerak bumi, ditemukan di mineral biji besi seperti hematit, magnetit, siderit, pirit, dan limonit. 7. Ada kobalt atau CO. Kurang melimpah, ditemukan di mineral seperti kobalt glans, linait, smaltit, kobaltit, dan eritrit. Yang ke-8 ada nikel atau Ni. Ditemukan di senyawa sulfida atau bisa disebut perlandit dan milerit, senyawa arsen atau smaltit, dan senyawa silikat atau garnierit. Yang 9 ada tembaga atau Cu. Melimpah di bumi, ditemukan di mineral seperti kalkopirit, tembaga bebas, pirit tembaga, malasit, bornit, kuprit, dan melakonit. Yang terakhir ada seng atau Zn. Melimpah, ditemukan di mineral seperti zinsit, spalerit atau seng, kalomin, seng blende, dan senyawa karbonat silikat atau hemimorfit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Febrian. Perkenalkan, nama saya Raffi Febrian dari kelas 12D. Di sini saya akan membawakan materi pembuatan unsur golongan transisi. Namun, sebelum kita masuk ke pembuatan golongan transisi dari materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu suatu fakta. Yaitu, fakta apakah itu? Seperti yang kita tahu, bahwa unsur-unsur golongan transisi seperti besi, tembaga, dan atau titanium, itu mereka tidak bisa ditemukan dalam bentuk bebas di alam. Mengapa demikian? Karena reaktivitas kimia mereka itu sangat cukup tinggi, yang menyebabkan mereka sebenarnya lebih stabil dalam bentuk senyawa, yang biasanya itu dalam bentuk senyawa oksida atau sulfida, yang kita kenal sebagai biji. Nah, untuk mendapatkan logam murninya, kita harus melakukan sebuah proses ekstraksi yang cukup kompleks, yang dimana pada metode ekstraksi ini itu berbeda-beda tergantung faktornya. Ada faktor seperti reaktivitas unsur, kemudian yang kita mau, dan mulai dari efisiensi ekonomi. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu dari secara reaktivitas unsur, yang dimana ini terjadi pada besi. Jadi kita akan mulai terlebih dahulu dari ekstraksi besi. Jadi bagaimana dari ekstraksi besi itu? Yang dimana besi itu sebenarnya diekstraksi dari sebuah biji hematit yang mengandung Fe2O3 atau sebuah magnetit yang mengandung Fe3O4. Yang dimana pada proses ekstraksinya ini menggunakan sebuah tanur tinggi atau yang kita kenal sebagai blast furnace, yang dimana itu adalah sebuah reaktor metalurgi yang sebenarnya sangat efisien, yang mana pada ketinggiannya itu mencapai 30 meter, yang dimana pada dalam tanur ini terdapat rangkaian reaksi redox, yang dimana yang pertama kita mulai dari bahan bakunya terlebih dahulu. Bahan bakunya seperti biji besi, kokas yang berperan sebagai reduktor, dan batu kapur yang berperan sebagai flux yang dimasukkan dari atas. Sementara itu, ada juga nih udara panas dengan suhu sekitar 1000 derajat Celcius yang ditiupkan dari bawah. Yang dimana pada di zona bawah ini dengan suhu ekstrim sekitar 1900 derajat Celcius, kokas itu adalah karbon yang bereaksi dengan oksigen yang kemudian bentuk CO2. Akan tetapi, CO2-nya itu kan adalah sebuah unsur yang kalau di lingkungannya kayak karbon itu kan gak stabil ya, sehingga dia itu bereaksi kembali dengan kokas yang membentuk sebuah karbon monoksida atau CO, yang di mana CO inilah yang akan menjadi sebuah agen dari produksi dari Fe-nya itu nanti. Kemudian ketika kita mulai naik ke zona tengahnya, yang dimana pada zona tengah sendiri itu berkisaran pada suhu 1000 sampai 1500 derajat Celcius. Yang dimana pada CO ini akan mereduksi besi oksida secara bertahap, mulai dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, kemudian menjadi FO, yang kemudian akhirnya menjadi besi murni. Yang dimana pada proses rangkaian kejadian inilah yang disebut sebagai reduksi secara tidak langsung. Kemudian batu kapur yang terdekomposisi dengan CO, ia akan menjadi CaO yang berfungsi sebagai mengikat pengotor silika yang berbentuk CaSiO3 yang kita kenal sebagai terak atau stuck, yang kemudian terak atau stuck ini akan mengapung di sebuah permukaan, yang kemudian hasil akhirnya itu akan menjadi sebuah pike iron atau besi kasar dengan kemurnian sekitar 93-95%, akan tetapi masih mengandung sekitar 3-4% karbon, yang dimana untuk aplikasi strukturalnya ini kadar karbon yang harus diturunkan itu dengan cara meniupkan oksigen murni dalam proses pembuatan bajanya. Tunggu ekstraksi yang lumayan menarik bukan? Balik ke
tembaga, yang dimana tembaga sendiri itu adalah unsur dengan konduktivitas listrik tertinggi kedua setelah perak. Ini dimana tentunya ekstraksi dari tembaga ini jauh lebih rumit daripada besi, yang dimana ini disebabkan adalah karena kadar tembaga itu yang sangat rendah dalam bijinya, yang dimana hanya ada sekitar 0,5-2% dalam chalcopyrite atau yang kita kenal sebagai CuFeS2. Nah, karena kadar yang rendah ini, kita tidak bisa langsung meleburnya. Kita memerlukan tahap konsentrasi terlebih dahulu dengan metode flotasi buih, yang dimana sebenarnya prinsipnya itu sangatlah sederhana. Namun gimana caranya? Yang pertama adalah biji yang sudah dihaluskan itu terlebih dahulu dicampurkan dengan air dan surfaktan, yang dimana ketika udara dialirkan, partikel hidrofobik dari mineral sulfida akan menempel pada gelembung udara dan kemudian akan mengapung. Sementara mineral gangue yang hidrofilik tenggelam. Sehingga dengan cara ini konsentrasi tembaga itu bisa meningkat dari 20 sampai 30%. Kemudian tahap kedua adalah pemanggangan, yang dimana pada pemanggangannya ini dilakukan pada suhu 800 derajat Celcius dalam kondisi udara terbatas. Yang dimana tujuan dari pemanggangan ini adalah untuk mengonversi sebagian besar sulfida menjadi oksida, yang dimana pada reaksinya ini kita akan bisa dituliskan dengan cara 2CuFeS2 ditambah O2, dia akan menghasilkan sebuah produk yaitu Cu2S, FeS dan gas SO2, yang dimana pada produk ini kita sebut sebagai mate. Kemudian pada tahap ketiga yaitu adalah tahap peleburan, yang mana pada tahap peleburan ini kita menambahkan pasir atau SiO2 nya, yang dimana itu untuk berfungsi mengikat besi oksida yang kemudian membentuk perak besi silikat yang kemudian nanti bisa dibuang. Sehingga nantinya yang tertinggal adalah Cu2S yang dengan kemurnian sekitar 98%. Kemudian kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap konversi, yang dimana pada tahap ini seperti yang dijelaskan pada tahap ketiga yang menghasilkan Cu2S dengan kemurnian 98%. Nah, pada tahap konversi ini atau tahap keempat ini, Cu2S itu akan ditiup dengan udara yang berlebih, yang kemudian akan terbentuk sebuah unsur yaitu Cu2O, yang kemudian dari Cu2O ini dia akan bereaksi dengan sisa-sisa dari Cu2S tadi, yang kemudian akan menghasilkan tembaga metalik dan SO2, yang dimana pada produk ini disebut dengan blister copper dengan kemurnian 98-99%. Namun akan tetapi aplikasi yang seperti ini tuh dia butuh kemurnian yang tinggi. Kemudian karena perlu kemurnian yang tinggi itu, kita memerlukan tahap kelima, yang dimana kita akan mengalami namanya elektrolisis, yang dimana nantinya blister copper ini akan dijadikan sebagai anoda yang kemudian dicelupkan dalam larutan CuSO4 yang diasamkan dengan sebuah unsur asam yaitu H2SO4. Jadi ketika arus listrik ini dialirkan, tembaga di anoda itu dia akan teroksidasi menjadi sebuah ion yaitu Cu2+, yang kemudian nanti dia akan bermigrasi lagi kembali menjadi elektrolit dan tereduksi kembali di katoda, yang kemudian menjadi tembaga murni dengan kemurnian 99,99%. Nah, ada satu hal yang menarik, yang dimana pengotor seperti perak, emas, dan platinum itu tidak teroksidasi, sehingga nantinya dia akan jatuh sebagai lumpur anoda yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yang dimana lah ekstraksi tembaga ini tentunya pasti akan menguntungkan secara ekonomi. Kemudian kita akan masuk ke sebuah ekstraksi yang membutuhkan sebuah harga yang sangat mahal, yaitu ekstraksi titanium atau Ti, yang dimana titanium ini adalah sebuah logam dengan rasio kekuatan yang memiliki massa luar biasa. Makanya unsur seperti titanium ini dia kebanyakan dipakai di sebuah industri penerbangan luar angkasa atau aerospace, kemudian dari pengimplementasi medis. Akan tetapi harganya mahal karena proses ekstraksinya itu sangat challenging banget, yang dimana pertama-tama ini adalah titanium diekstraksi menggunakan proses Kroll. Yaitu, kenapa disebut proses Kroll? Karena proses pengembangannya ini ditemukan oleh William Kroll pada tahun 1940, yang kemudian masih digunakan hingga sekarang karena masih belum ada alternatif yang lebih ekonomis atau yang bisa dibilang lebih murah daripada proses Kroll ini. Jadi, yang pertama adalah pembuatan titanium tetrachlorida, yang dimana biji rutil yang mengandari TiO2 ini direaksikan dengan karbon dan gas klorin pada suhu 900 derajat Celcius dalam reaktor fluid bed,
yang dimana reaksinya adalah TuO2 ditambah 2C ditambah 2Cl2 akan menghasilkan TiCl4 yang berbentuk sebuah cairan jernih dengan titik didih 136 Celcius derajat 136 derajat Celcius plus gas CO. Kemudian, dari TiCl4 ini dia akan dimurnikan dengan distilasi fraksional untuk menghilangkan kontaminan seperti FeCl3, VCl4, dan klorida logam lainnya. Yang kemudian kemurnian dari TiCl4 ini akan sangat kritikal karena akan menentukan kemurnian dari produk akhirnya itu. Kemudian masuk ke tahap kedua yang dimana ini merupakan salah satu tahap yang paling penting atau paling krusial, yaitu tahap reduksi TiCl4 dengan magnesium, yang dimana persamaan reaksinya itu dapat dituliskan dengan TiCl4 ditambah 2Mg menghasilkan Ti plus 2 MgCl2 pada suhu 800 sampai 850 derajat Celcius. Tapi eksekusinya itu seperti yang saya bilang tadi, eksekusinya itu sangat challenging, sangat menantang. Kenapa demikian? Karena titanium pada suhu yang tinggi itu sangat reaktif terhadap oksigen dan nitrogen. Karena kontaminasi sekecil apapun akan membentuk titanium oksida atau nitrida yang keras dan rapuh, yang dapat merusak sifat mekanik produk. Maka dari itu reaksi ini harus dilakukan dalam keadaan atmosfer inner. Karena titanium pada suhu yang tinggi itu sangat reaktif terhadap oksigen dan nitrogen. Karena kontaminasi sekecil apapun akan membentuk titanium oksida atau nitrida yang keras dan rapuh, sehingga dia akan merusak sifat mekanik dari produknya itu. Maka dari itu, reaksi ini harus dilakukan dalam atmosfer inner, yang dimana atmosfer inner itu biasanya argon atau helium, yang dilakukan di dalam reaktor stainless steel yang tertutup rapat. Yang dimana kemudian magnesium cair yang dipanaskan sampai 850 derajat Celcius ini akan dicampurkan dengan TiCl4, yang dimana pada reaksi dengan TiCl4 ini kita menyebutnya sebagai reaksi eksotermik karena dia menghasilkan panas tambahan, yang dimana pada produknya ini dia akan menghasilkan massa spons titanium yang tercampur dengan magnesium klorida dan magnesium berlebih. Kemudian masuk ke tahap 3, yaitu tahap pemisahan, yang dimana pada campuran yang dipanaskan dalam vakum ini untuk mengumpulkan MgCl2 dan Mg yang tidak bereaksi. Yang kemudian nanti yang tertinggal adalah spons titanium dengan kemurnian 95-99% dengan struktur berpori yang rapuh. Untuk mendapatkan titanium yang bisa digunakan dalam spons ini harus dilebur ulang dalam tungku busur listrik vakum atau yang kita kenal sebagai vacuum air remelting atau VAR. Yang kemudian proses ini menghasilkan ingot titanium yang solid dan homogen. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa proses ini disebut sebagai proses yang sangat boros atau sangat mahal? Yang pertama adalah karena kebutuhan atmosfer inner itu membutuhkan sistem kontrol yang sophisticated dan konsumsi gas argon atau helium yang besar, yang dimana pada kedua gas sendiri ini adalah gas yang sangat mahal. Kemudian yang kedua, magnesium yang berperan sebagai reduktor itu jauh lebih mahal dibandingkan karbon, yang dimana kita butuh magnesiumnya dalam jumlah besar, yaitu sekitar 1 kg Mg dan untuk setiap 2 kg titanium. Yang kemudian yang ketiga, konsumsi energinya itu sangat tinggi karena melalui tahap seperti klorinasi, distilasi, reduksi, hingga peluburan ulang, yang dimana semuanya membutuhkan energi dalam jumlah besar. Yang keempat kemudian adalah proses batch yang bukan kontinu atau bukan berkelanjutan, karena setiap batch itu membutuhkan waktu beberapa hari dengan periode cooling down atau heating up yang lama. Tidak efisien seperti pada tahap 1 yang menggunakan tanur tinggi yang bisa beroperasi selama kontinu bertahun-tahun. Yang dimana pada kombinasi dari faktor inilah yang membuat titanium itu berharga 10-20 kali lipat dari besi atau aluminium, meskipun kelimpahan di kerak buminya itu sebenarnya biasa aja. Maka dari itu kombinasi semua faktor ini membuat titanium berharga 10-20 kali lipat dari besi atau aluminium. Karena meskipun kelimpahannya di kerak bumi itu sebenarnya cukup tinggi, yaitu urutan keempat setelah aluminium, besi, dan magnesium, makanya itu disebut sebagai kemiskinan kinetik, bukan karena dia titanium itu langka, tapi karena dia adalah unsur yang sulit untuk diekstraksi. Baik, sekian materi dari kelompok kami yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya juga sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.